Halo semuanya, selamat datang di Uramotif. Balik lagi di sini bersama Rivaldi Albani. Motor saya kebanjiran, jadi gini ceritanya. Ya Jumat malam, sekitar 3 minggu yang lalu gitu ya. Jam 10 malam saya habis pulang dari kantor gitu ya. Seperti biasa, malam itu hujan. Di Dayakolot itu banjir. Di pasar Dayakolot itu di seberang, bukan di seberang, maksudnya di daerah pasar ya, daerah masjid itu banjir. Dan itu saya udah biasa lewatin banjir daerah situ dan aman-aman saja gitu ya. Udah berapa kali, udah 2 kali gitu dan santai gitu motor saya lewat karena kan saya sadar NMAX tinggi lah ya, lumayan gitu, jadi terjang. Dan yang lain juga terobos gitu, kayak motor Mio, motor Supra X, banyak yang nerobos. Saya terjang lah itu banjir ya. Saya enjoy lewat tengah gitu, cuman tengah tuh padat, banyak motor, banyak mobil. Karena padat, jadi pelan, jadi mengharuskan saya berhenti. Saya nggak mau berhenti, karena nggak mau turun sepatu kan, nggak mau turun. Terus saya ambil jalur kiri. Mungkin saya terlalu kiri kali ya, ngeng terlalu kiri, ada lubang depan, cetuk. Dan anehnya yang kena lubang tuh bukan ban depan, tapi ban belakang. Jadi kayak mungkin awalnya yang depan itu saya lubangnya terhindari mungkin ya. Mungkin kebelokin sama saya, dan yang belakang kena lubang, jeduk. Ketika kena lubang, mesin auto mati gitu, langsung mati. Saya nggak sempat lihat sih tinggi kebanjirannya seberapa gitu ya, setengah ban atau mungkin penuh full ban. Tapi kalau misalkan sampai mati gitu, kemungkinan sih si air masuk ke knalpot ya, dan masuk ke CVT atau filter udara. Prediksi saya seperti itu. Prediksi saya masuk ke filter udara dan knalpot gitu ya. Ya udah, mati, dibantuin dorong sama anak-anak kecil. Biasa suka ada yang bantuin dorong gitu. Saya kasih duit. Pas saya nyalain lagi, mesin nyala. Cuman nyalanya itu harus ditonggengin. Tonggengin bahasa Indonesia apa ya? Dimiringin gitu ya. Dimiringin gitu. Nyala dan keluar asap dari knalpot. Asap putih. Karena itu sudah malam, sekitar 10:30, dan perjalanan ke rumah saya itu masih jauh, masih sekitar 30 menit. Ya saya kan, pikiran logika saya pengen cepat pulang gitu ya. Ya udah, saya nyalain aja, geber aja itu motor ya, geber terus aja sampai knalpot putih itu keluar, terus geber. Dengan harapan mesin menyala kembali gitu ya. Setelah beberapa kali digeber, mesin mati. Terus saya coba nyalain lagi, digeber lagi, mati lagi. Terus aja seperti itu. Dan akhirnya saya menyerah. Saya nelpon sepupu saya, ini boleh nggak minta tolong dijemput nanti di step gitu ya. Sepupu saya itu mungkin dulu ngerti motor, jadi ya kasih ceramah lah, kalau misalkan kebanjiran kayak gini tuh gini, jangan nyalain segala macam kayak gitu. Singkat cerita, pada akhirnya ditolongin lah, di stepin gitu. Saya bawa motor sepupu saya, jadi dia bawain motor ini, jadi saya nyetepin gitu ya. Karena kan udah minta tolong dijemputin, ya kali nggak tahu diri, kita main duduk aja di situ ya. Jadi saya disetepin gitu, dan itu perjalanan kilometernya berapa ya? 7 mungkin ya, 7 kilo ya kali. Atau sekitar 10 kiloan ya. Malam-malam jam 12 malam, karena kan saya nunggu sepupu saya agak lama gitu. Dan seketika setelah nyampe rumah jam 12 malam, saya penasaran, langsung bongkar, langsung kuras oli mesin. Dan benar, pas saya kuras itu olinya warna coklat, dan itu kemungkinan sih sudah tercampur air gitu ya. Sudah tercampur coklat, sudah warna coklat, dan oli gardan warna susu putih kental gitu ya. Itu juga sama, kemasukan air. Dan saya bongkar knalpot, ada airnya. Besokannya saya bongkar knalpot, saya bongkar busi. Saya beli busi, saya beli oli gardan, dengan harapan hanya dengan kuras oli dan oli gardan itu mesin bisa hidup dan bisa dibawa ke bengkel itu. Karena saya udah tahu ini bakal turun mesin gitu ya, udah tahu. Dengan harapan saya ini dengan ganti oli, busi, bongkar knalpot, bisa nyala lagi, dan bisa setidaknya bisa dibawa ke bengkel dan bisa
ganti oli, turun mesin gitu ya. Karena bengkel langganan saya cukup jauh di Cijerah, Bandung Selatan, Cijerah ya jauh lah ya. Karena memang bengkel Yamaha yang nyaman gitu ya, udah enak gitu di Cijerah. Gak nyala motor, dan akhirnya udahlah gitu ya. Ini angkut aja pakai GoBox tadinya dari daerah Bandung Selatan ke Cijerah, angkut aja lah gitu ya. Pas saya mau angkut, sepupu saya datang ngobrol segala macam gini, ternyata daripada dibawa ke Cijerah, ini aja tetangga. Jadi dia kenal orang mekanik BRT katanya. Dia mau oke lah gitu ya kalau mekanik BRT gitu ya. Teruji, udah dibawa ke tetangga ke situ. Deket, cuma didorong sedikit gitu ya, dibongkar sama dia, bongkar dan akhirnya lumayan. Artinya saya tidak jadi dibawa ke bengkel Yamaha yang di Cijerah, jadinya ke ini aja ke tetangga aja yang mekanik BRT itu. Artinya kan uang yang dikeluarkan jauh lebih sedikit gitu ya, jauh lebih hemat dibandingkan ongkir GoBox aja udah 200.000. Artinya kan 200.000 itu bisa dipakai buat yang lain gitu ya. Belum turun mesin kalau misalkan di bengkel resmi. Walaupun memang bukan berarti saya nggak mau di bengkel resmi, ternyata saya mau. Artinya kan ada opsi yang lebih mudah dibandingkan saya harus GoBox, saya harus angkat-angkat motor ke mobilnya, terus agak jauh dari rumah saya, tidak terkontrol. Kalau ini kan terkontrol dekat rumah saya, bisa ditengok setiap saat gitu ya, karena tetangga gitu. Dan akhirnya memang uang yang dikeluarkan jauh lebih murah. Ada beberapa part yang diganti gitu memang. Jasa, artinya kan jasa dan partnya itu, part-partnya itu part ori Yamaha yang dia beli gitu ya. Jadi saya nggak beli sendiri, jadi saya nitipin uangnya ke dia, ini tolong beliin. Dia informasikan, yang harus diganti tuh ini. Ya udah beli, ternyata dia belinya ori Yamaha semuanya, sampai ke filter udara pun part yang itu filter udara pun beli di asli Yamaha gitu. Itu cerita saya kebanjiran motor. Ini udah sekitar 2 minggu gak dipakai nih motor, mau saya pakai sehari-hari lagi. Dan hikmahnya adalah efeknya ke saya kebanjiran itu setiap hujan, habis hujan mau kecil atau gede, saya nggak pernah lewat Dayakolot, saya pasti muter ke Bale Endah. Bodo amat, lebih jauh yang penting aman, selamat gitu ya. Trauma, setiap saya hujan auto nggak lewat Dayakolot gitu, pasti belok ke Bale Endah gitu sih. Thank you ya udah dengerin ceritanya. Nanti aku cerita part-part apa aja yang diganti gitu ya. Thank you. Dan berapa biayanya? Thank you, Gox. Ciao.